Kata-kata hari ini apa, Om? Apa kata-kata hari ini, Om? Wah, bule menikmati lomba Agustusan di Indonesia. Luar biasa. Ini sih yang bikin kangen. Bagi orang Indonesia, lomba 17 Agustus mungkin sudah terasa biasa. Ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang, hingga berbagai perlombaan unik yang terlihat lucu dan sederhana. Hadiahnya pun seringkali tidak mewah. Kadang hanya ember, mie instan, peralatan dapur, atau barang-barang sederhana lainnya. Namun justru disitulah para bule merasa heran. Kenapa orang-orang begitu bersemangat memperebutkan hadiah yang nilainya tidak seberapa? Kenapa semua orang tertawa meskipun kalah? Dan kenapa satu kampung bisa begitu kompak hanya karena sebuah perlombaan sederhana? Tetapi semakin lama mereka mengamati, semakin mereka memahami bahwa yang diperebutkan sebenarnya bukanlah hadiahnya. Yang paling berharga adalah kebersamaannya. Guru! Luar biasa. Hentikan guru! Guru! Ya. Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa, guru! Guru sudah... Guru! Tari lagi, Upin! Tari lagi! Tari lagi! Lagi-lagi! Ini namanya Kor Agustus. Betul-betul! Vroom, vroom, vroom! Yelah! Marah, kecewa, Mereka melihat campur aduk. anak-anak, orang tua, remaja, hingga kakek nenek ikut terlibat dalam satu perayaan yang sama. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan status. Semua bercampur, tertawa dan menikmati momen bersama. Bahkan banyak bule yang awalnya hanya menonton, akhirnya ikut turun ke lapangan. Ada yang mencoba balap karung lalu jatuh berkali-kali. Ada yang kesulitan makan kerupuk tanpa menggunakan tangan. Ada pula yang tertawa sendiri saat mencoba panjat pinang yang ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Kata-kata hari ini apa, Om? Capek dan sakit. Jadi sebelum dilanjut, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan ketika bulan Agustus di Indonesia itu mungkin tidak ada di negara lain. Oleh sebab itu, para pelancong, para bule, para turis ketika berada di Indonesia dan tepatnya pada bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan, mereka sangat luar biasa sekali antusiasnya. Terutama ketika berada di Indonesia, mereka sangat heran. Di Indonesia ternyata banyak sekali lomba-lomba yang sangat-sangat unik. Dan bule atau pelancong tersebut bertanya-tanya, kok bisa warga Indonesia, rakyat Indonesia mengikuti lomba ini begitu antusias, padahal hadiahnya tidak seberapa, hadiahnya hanya cuma mie, hadiahnya cuma tidak bernilai lah. Tetapi kenapa mereka ketika berlomba kalah menang mereka tetap happy, tetap ketawa, tetap bahagia? Dan seharusnya ketika sudah berada dalam perlombaan, ketika kita kalah maka ada perasaan sedih dan sebagainya. Tetapi di Indonesia pada bulan Agustus, mereka rakyat Indonesia mengikuti lomba, kalah menang tetap dalam keadaan bahagia. Ini yang menyebabkan pelancong tersebut sangat terhibur, kemudian sangat heran ke Indonesia. Ternyata ketika diselidiki, kenapa? Karena nilai kebersamaannya itulah yang sangat berarti. Sudah capek banget, saya mau tidur. Lomba apa ini? Mereka luar biasa. Mereka luar biasa, betul. Pasti bisa, guys. Kita menang. Oke, kenapa? Langsung sakit. Wah. Luar biasa antusias para pelancong ketika berada di Indonesia. Oke. Bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi pun juga merayakan hari kemerdekaan Indonesia dengan berbagai lomba yang unik. Wow.
best untuk Indonesia. Burger versus gorengan, lomba tarik tambang. Wah, ini pasti berbeda. Iya, pasti gorengan yang menang karena gorengan itu otot-ototnya dibentuk karena bertahan hidup, sedangkan burger dibentuk untuk keperluan hidup. Wah. Asik, asikin saja Bapak Pelancong Mat Saleh di Indonesia. Let's go, Kat. Let's go, Kat. Let's go. Let's go, Kat. Oke. Let's go, Kat. Yeah. Ternyata menang. Begitu gembiranya pelancong ini. Wah. Luar biasa. Oke, lomba lari karung kah? Oke, gimana nanti? Dari momen-momen sederhana itulah lahir kenangan yang sulit dilupakan. Bukan karena hadiahnya, bukan karena perlombaannya, Betul. tetapi karena perasaan Betul. diterima dan menjadi bagian dari kebersamaan itu. Banyak orang asing mengatakan bahwa 17 Agustus bukan hanya tentang perayaan kemerdekaan. Ini adalah perayaan tentang kebersamaan. Tentang bagaimana orang-orang bisa tertawa tanpa memandang usia, status, atau latar belakang. Tentang bagaimana sebuah kampung bisa berubah menjadi tempat penuh kebahagiaan hanya karena semangat untuk berkumpul bersama. Mungkin inilah hal yang sering tidak kita sadari. Di balik hadiah sederhana seperti ember, kipas angin, atau mie instan, tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kenangan, tawa, dan rasa kebersamaan yang sulit ditemukan di banyak tempat lain. Tidak heran jika banyak bule yang pernah Oke, sudah jelas ini ada yang menarik. 17 Agustus itu bukan hanya hari kemerdekaan, tapi 17 Agustus kata pelancong itu adalah hari kebersamaan. Kenapa disebut hari kebersamaan? Karena dari anak kecil, dari anak-anak, dari dewasa, dari orang tua pun antusias menyambut hari kemerdekaan dan antusias sekali mengikuti lomba-lomba yang diadakan pada bulan Agustus tersebut. Dan awalnya bule atau pelancong tersebut melihat, menikmati, kemudian karena penasaran mereka coba ikut perlombaan tersebut dan ternyata sangat-sangat menikmati sekali. Dan mungkin inilah yang berbeda dengan negara lain, terutama di Malaysia. Jadi Malaysia mungkin tidak akan ada seperti ini, tapi kalau andai kata diadakan seperti ini sangat menarik sekali, sangat mungkin menarik para pelancong untuk berlibur di Malaysia. Dan ternyata di video barusan bukan hanya rakyat Malaysia dan yang berada di Indonesia saja yang merayakan atau menyambut hari kemerdekaan Indonesia, tetapi di Arab Saudi mereka juga memeriahkan atau menyambut hari kemerdekaan dengan cara memperlombakan permainan-permainan yang unik, yang mana permainan tersebut diambil dari Indonesia, yaitu memasukkan
paku ke dalam botol tanpa dipegang. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Dan untuk kalian yang berada di Indonesia atau menjadi rakyat Indonesia, seharusnya kalian harus bersyukur karena negara kalian, kegiatan-kegiatannya itu sangat luar biasa dan tidak ada di negara lain. Oleh sebab itu, selain kalian negaranya adalah negara yang kaya, kalian harus bersyukur hidup di Indonesia. Merasakan suasana 17 Agustus di Indonesia selalu mengingatnya dengan senyum. Karena yang mereka bawa pulang bukanlah hadiah lombanya, tetapi cerita. Cerita tentang orang-orang yang Betul. ramah, tentang tawa yang tulus, Cerita dan tentang pengalaman. sebuah perayaan sederhana yang mampu membuat orang asing merasa seperti bagian dari keluarga besar Indonesia. Kalau menurut kalian, lomba 17 Agustus mana yang paling seru dan paling bikin bule auto ketagihan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Coba tulis apa kira-kira ya. Oke. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Shake sekali musiknya. We all got dreams, Wah. we all want. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menarik dari kisah ini sebenarnya bukan sekedar tentang perlombaan 17 Agustus, tetapi tentang nilai kebersamaan yang mungkin selama ini kita anggap biasa. Bagi kita di Indonesia, perlombaan seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tali, dan panjat pinang memang sudah menjadi tradisi setiap tahun. Hadiahnya pun kadang-kadang sederhana saja. Ada baldi, mie segera, kipas angin, atau barangan rumah. Tetapi bagi orang asing yang pertama kali melihatnya, mereka boleh jadi tertanya-tanya, kenapa sanggup bersusah payah hanya untuk hadiah seperti itu? Dan disinilah menariknya. Rupanya setelah mereka turut serta, mereka mula memahami bahwa hadiah bukanlah perkara utama. Yang dicari ialah pengalaman, gelak tawa, dan rasa menjadi sebahagian daripada masyarakat. Bayangkan seorang pelancong asing yang pada awalnya hanya berdiri melihat. Kemudian dia coba masuk dalam guni, jatuh berkali-kali, coba makan kerupuk tanpa tangan, ataupun mencoba panjat pinang yang nampak mudah, tetapi sebenarnya sangat mencabar. Mungkin dia kalah, tetapi dia tetap tertawa. Dan orang sekeliling pun ketawa bersama-sama. Bukan menertawakannya karena dia orang asing. Itulah yang menarik. Dalam suasana seperti ini, guru, pelajar, kanak-kanak, orang dewasa, malah warga emas boleh berkumpul dalam satu tempat. Status dan latar belakang seolah-olah diketepikan seketika. Semua menjadi satu community. Bagi saya, inilah antara perkara yang membuatkan sambutan kemerdekaan di Indonesia begitu unik. Sebuah perayaan yang sederhana boleh menghasilkan kenangan yang sangat mahal nilainya. Sebab itu, apabila orang asing pulang, mungkin mereka tidak membawa balik baldi, mie segera, atau hadiah daripada perlombaan, tetapi mereka membawa balik sebuah cerita. Cerita tentang keramahan masyarakatnya, tentang orang kampung yang mudah menerima orang luar, tentang gelak tawa yang tulus, dan tentang bagaimana seseorang yang datang sebagai pelancong akhirnya boleh merasakan dirinya seperti sebahagian daripada keluarga. Namun ada satu perkara yang menarik untuk kita pikirkan. Dalam kehidupan modern, manusia semakin sibuk. Kita mempunyai telepon, media sosial, dan pelbagai hiburan.
Tetapi kadang-kadang semakin kurang masa untuk benar-benar berkumpul dengan jiran dan masyarakat. Sedangkan perlombaan yang nampak sederhana ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak semestinya memerlukan sesuatu yang mahal. Kadang-kadang cukup dengan berkumpul, ketawa, bermain, dan saling menyokong. Jadi, kalau orang asing pun boleh melihat nilai kebersamaan ini, mungkin kita sendiri perlu lebih menghargainya. Kesimpulannya, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang bendera dan perlombaan, dan juga tentang bagaimana manusia boleh duduk bersama, bergembira bersama, dan merasakan bahwa mereka mempunyai tempat dalam sebuah community. Hadiah mungkin habis digunakan, tetapi kenangan dan persahabatan boleh kekal bertahun-tahun. Jadi saya nak tanya kepada Anda, kalau Anda berada di Indonesia ketika sambutan 17 Agustus, perlombaan mana yang paling Anda berani coba? Balap karung, makan kerupuk, tarik tali, atau panjat pinang? Tulis jawaban Anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan kongsikan video ini supaya lebih ramai dapat melihat sisi menarik semangat kebersamaan masyarakat Indonesia. Merdeka Indonesia, dan yang paling penting, teruskan semangat persaudaraan. Dan terakhir dari kami rakyat Malaysia mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia tetap merdeka, sentosa, tentram, dan dijauhkan dari penjajah yang ingin merusak Indonesia dan hubungan serumpun antara Malaysia dan Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.